Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih ngerasa pusing 7 keliling ngurusin stok barang yang keluar masuk? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah cetak biru alias blueprint dari sebuah materi tutorial Excel yang benar-benar keren. Kita bakal ngebangun sistem pelacakan inventaris yang otomatis dan pastinya bebas dari human error. Siap-siap aja, karena sistem ini bakal ngerjain tugas-tugas berat buat Anda dan pastinya ngubah total cara kerja harian kita. Coba kita bandingin sebentar. Kalau pakai pencatatan manual, aduh rasanya ribet banget kan? Ngitung di luar kepala, hapus ini, revisi itu, makan waktu banget dan rawan banget sama kesalahan yang bikin pusing. Tapi dengan sistem otomatis yang bakal kita bedah hari ini, semuanya bakal ngitung sendiri, benar-benar akurat dan tanpa error. Perbedaannya itu kayak bumi sama langit. Jadi, ini dia rute perjalanan kita. Nggak usah khawatir kalau kedengarannya agak teknis, kita bakal bongkar sistem ini pelan-pelan. Mulai dari ngeset sistem 3 sheet, terus otomatisasi pakai VLOOKUP, ngitung total pakai SUMIF, kalkulasi stok akhir, sampai aturan input data harian yang krusial banget buat diterapin. Oke, langsung aja masuk ke bagian pertama, sistem 3 sheet. Sama kayak ngebangun rumah yang kokoh, sistem inventaris kita ini butuh fondasi yang kuat, yaitu memisahkan fungsi ke dalam 3 sheet utama. 3 sheet ini nantinya bakal saling nyambung satu sama lain. Ada katalog produk yang ibaratnya tuh kayak otak utamanya. Disinilah kita bisa lihat ringkasan semuanya di satu tempat. Terus, 2 sheet lainnya, yaitu produk masuk dan produk luar, itu ibarat tangan yang kerja ngumpulin informasi tiap hari buat disetorin ke otak tadi. Nah, buat ngebangun otak atau katalog utama ini, kita butuh susunan kolom yang spesifik sebelum masukin rumus apapun. Pastiin ada kode produk yang unik, nama produk, dan stok awal. Yang ini kita ketik manual ya. Terus, sisa kolomnya kayak masuk, luar, dan stok akhir, itu yang nanti bakal jalan sendiri secara otomatis. Biar rumusnya nanti pinter dan update sendiri tiap ada produk baru, data biasa ini harus kita ubah jadi tabel dinamis. Caranya gampang banget. Blok semua kolomnya, tekan Ctrl tambah T di keyboard, terus pastiin Anda centang bagian My Table has headers. Oh ya, satu peringatan krusial nih dari materi kita. Pas ngasih nama tabel ini, misalnya Anda kasih nama katalog, jangan pernah pakai spasi. Ingat ya, tanpa spasi. Pakai garis bawah aja kalau emang perlu. Kalau pakai spasi, rumusnya nanti bakal berantakan. Masuk ke bagian kedua, otomatisasi dengan VLOOKUP. Fondasinya udah jadi nih. Sekarang saatnya kita pasang kabel otomatisasi pertama kita di sheet barang masuk dan barang keluar. Kalau Anda belum pernah pakai rumus ini, santai aja, nggak usah terintimidasi. Anggap VLOOKUP ini kayak asisten pintar pribadi Anda di dalam Excel. Jadi daripada capek-capek ngetik pasta gigi berkali-kali, Anda tinggal ketik aja kodenya, misalnya AB1. Nanti si asisten pintar ini bakal lari ke master katalog, nyari nama produknya, dan langsung nulisin buat Anda saat itu juga. Praktis kan? Terus gimana cara bikin asisten ini ngerjain tugasnya? Gini, rumus VLOOKUP itu punya 4 bagian yang mesti diisi. Pertama, nilai kunci. Ini tinggal klik aja sel tempat Anda ngetik kode produk. Kedua, tabel data. Nah ini nama tabel katalog tanpa spasi yang kita bikin tadi. Ketiga, nomor kolom. Karena nama produk ada di kolom kedua, ya kita ketik angka 2. Dan yang terakhir, tipe data. Nah, bagian ini yang benar-benar nentuin akurasi sistem kita. Bagian terakhir tadi harus diisi dengan angka 0 atau false. Kenapa? Buat seorang admin gudang, masukin angka 0 ini harga mati. 0 ini maksa Excel buat nyari kecocokan yang benar-benar 100% sama persis. Kalau nggak pakai 0, Excel tuh kadang suka nebak-nebak kode yang agak mirip. Bayangin dong bahayanya. Bisa-bisa pengiriman ratusan barang tertukar cuma gara-gara salah tebak kode. Bencana banget kan? Lanjut ke bagian ketiga, menghitung total dengan SUMIF. Si asisten pencari nama udah kerja. Sekarang waktunya otomatisasi buat jumlahin dengan aman semua stok masuk dan keluar kembali ke master katalog kita. Yuk kenalan sama SUMIF. Kalau VLOOKUP tadi asisten pencari nama, si SUMIF ini adalah juru hitung Anda yang tanpa lelah kerja dengan super teliti. Dia bakal terus standby di background, nge-scan ratusan baris di sheet barang masuk atau keluar. Tiap kali dia nemu produk AB1, dia bakal ngumpulin semua jumlahnya, terus disetorin balik ke katalog produk jadi satu total yang rapi. Buat ngerakit rumus SUMIF ini, ada satu trik profesional dari pembahasan kita yang narit banget supaya rumusnya nggak error. Kan pas bikin rumus ini kita bakal bolak-balik antar sheet tuh. Nah, pro tipnya, pastiin banget Anda ngetik tanda pemisah rumusnya, entah itu koma atau titik koma, tepat sebelum Anda klik sheet lain. Serius deh, kalau lupa ngetik koma sebelum pindah sheet, Excel bakal ngubah referensi selnya dan hitungan Anda bakal rusak dari awal. Sekarang masuk bagian keempat,
Kalkulasi stok akhir. Karena VLOOKUP sama SUMIF udah jalan, berarti tugas beratnya udah beres. Waktunya kita ngitung angka inventaris akhir di katalog utama. Setelah asisten dan juru hitung kita kerja keras, langkah ini tuh tinggal matematika sederhana aja. Di kolom stok akhir, tinggal ketik sama dengan, klik sel stok awal, ditambah sel masuk, terus dikurangi sel luar. Dan berkat tabel dinamis yang kita bikin di awal tadi, begitu ditekan Enter, rumus ini bakal langsung ngisi otomatis ke bawah untuk tiap produk baru di gudang Anda. Nggak perlu repot tarik-tarik sel lagi. Terakhir, bagian kelima, aturan input data harian. Secara teknis, sistem canggih ini emang udah jadi, tapi biar sistemnya nggak berantakan pas lagi sibuk-sibuknya shift operasional, ada satu aturan yang mutlak banget nggak boleh dilanggar. Ini dia aturan emasnya. Jangan menjumlahkan pengiriman ganda secara manual dalam satu shift. Kalau kita udah punya alat otomatis yang sekuat ini, hal paling berisiko yang bisa kita lakuin adalah nyoba ngalahin sistemnya dengan ngitung-ngitung sendiri di kepala kita. Jadi kuncinya di sini adalah percaya sama sistem yang baru aja kita bangun. Coba bayangin, jam 9 pagi datang 50 unit sabun, terus jam 10 pagi masuk lagi 70 unit. Insting lama kita mungkin gatal pengen ngerevisi catatan yang pertama. Ngitung dalam hati, 50 tambah 70 terus langsung ngetik 120. Jangan dilakuin ya, itu rawan salah hitung dan malah ngilangin detail riwayat barang datang. Mending percaya sama sistem, catat 50 di satu baris, terus catat 70 di baris baru, tepat di bawahnya. Daripada ngandelin ingatan yang gampang lupa, biarin aja sheet produk masuk Anda nyatat histori sesuai kejadian nyata di lapangan. Pengiriman pertama 50, pengiriman kedua 70. Nanti, rumus SUMIF di sheet katalog yang bakal ngekstrak angka-angka itu dan otomatis nampilin total 120 dengan sempurna. Hasilnya, Anda punya jejak riwayat yang utuh dan total bersih yang aman banget dari bahaya intervensi hitungan manual kita. Pada akhirnya, Excel itu bukan cuma soal deretan kolom dan baris aja. Ini tuh alat buat ngebikin kerjaan jauh lebih gampang dan nurunin tingkat stres harian kita secara drastis. Lewat cetak biru 3 sheet ini, ditambah pintarnya VLOOKUP, telitinya SUMIF dan aturan input yang konsisten, Anda sekarang punya sistem gudang yang kerja buat Anda, bukan sebaliknya. Jadi pertanyaan saya buat Anda nih, dengan sistem yang udah bisa ngitung otomatis dan presisi ini, kira-kira seberapa cepat Anda bakal kelarin laporan akhir bulan kali ini? Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita hari ini, dan selamat mengotomatisasi.